Pada video kali ini kita akan belajar mengenai negasi dari pernyataan-pernyataan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yuk kita mulai untuk mempelajarinya. Nah, apa itu negasi? Negasi pada dasarnya merupakan ingkaran dari suatu pernyataan. Kalau di sini kita bisa juga tuliskan sebagai perangkai bukan atau ingkarannya. Kalau pada tabel ini misalnya ada pernyataan A, yaitu nilai kebenarannya ada B, ada S. Kemudian negasinya itu dilambangkan oleh seperti ini. Ketika pernyataan tunggalnya itu bernilai B, maka negasinya itu bernilai S. Sementara ketika pernyataan tunggalnya itu bernilai S, maka negasinya bernilai B. Nah, kemudian apabila negasinya tadi itu, negasi dari A tadi kita negasikan lagi, jadi awalnya SB, maka dia akan menjadi kebalikannya, yaitu BS, seperti itu. Baik, untuk definisi dari negasi sendiri, misalkan A adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bukan A adalah pernyataan yang lain yang disebut dari A, diberi simbol negasi A yang dibaca bukan A. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan negasi itu sendiri. Misalnya contoh pertama, cat tembok itu berwarna hijau. Maka negasi dari A yaitu kita tuliskan sebagai negasi A. Di sini berarti bisa kita tuliskan tidak benar bahwa cat tembok itu berwarna hijau. Atau boleh juga kita memberikan alternatif yang lain yaitu cat tembok itu tidak berwarna hijau. Kemudian contoh yang kedua misalnya pernyataan B, P lebih dari Hi dengan P dan Hi adalah bilangan real, maka negasi dari B itu yaitu negasi B, P kurang dari atau sama dengan Hi. Jadi di sini yang diganti adalah tandanya, yang awalnya lebih dari diganti menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, ketika tandanya itu kurang dari, maka negasinya adalah lebih dari atau sama dengan. Jika tandanya sama dengan, maka negasinya adalah tidak sama dengan. Begitu teman-teman. Nah, untuk latihan 7 ini silahkan coba sendiri untuk menyelesaikan menentukan negasi dari pernyataan P, Hi, dan R itu sendiri. Berikutnya kita bahas ada negasi konjungsi. Konjungsi tadi kita lambangkan sebagai A dan B, sehingga negasinya kita tuliskan seperti ini, negasi dari A dan B. Kita tentukan dengan cara menggunakan tabel kebenaran. Di sini kita mencoba untuk membuktikan dulu, ini kira-kira untuk negasi dari konjungsi ini akan sama dengan pernyataan apa. Nah, di sini kita punya tabel pernyataan A, B, kemudian kita butuhnya A dan B karena kita mau mencari negasi dari A dan B. Kemudian kita juga akan membuktikan bahwa negasi A dan B ini akan sama dengan negasi A atau negasi B. Sehingga di sini kita perlu membuktikannya dengan cara menentukan nilai kebenaran dari masing-masing kolomnya. Di sini ada negasi A dan B. Di situ kita cari kebalikan dari kolom ketiga, yaitu awalnya BSSS menjadi SBBB. Negasi dari A dan B adalah SBBB. Kemudian untuk negasi dari A atau negasi B, itu kita hubungkan antara kolom negasi A atau negasi B ini. Jadi kolom ke-5 dan kolom ke-6. Kolom ke-5 dan kolom ke-6 itu digabungkan dengan tanda atau. Sehingga di sini S atau S itu hasilnya adalah S atau B hasilnya B atau S hasilnya B, dan B atau B hasilnya adalah B. Ini sama seperti pada disjungsi, yaitu dia akan bernilai salah hanya ketika S ketemu dengan S. Nah, teman-teman coba kita perhatikan sekarang yang ada diberi warna biru-biru di sini. Kita lihat bahwa negasi A dan B itu ternyata itu nilai kebenarannya sama dengan negasi A atau negasi B, yaitu sama-sama SBBB. Sehingga dalam hal ini kita bisa katakan bahwa negasi A dan B ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Kita lihat ternyata ini baik A sama B-nya itu berubah menjadi dinegasikan, kemudian tanda dan itu berubah menjadi atau.
Baik, kita masuk ke contoh dari negasi konjungsi sekarang. Misalnya adalah pernyataan pertama, yaitu ibu kota NKRI dan 3 kali 4 ini sama dengan 12. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana nih nilai kebenarannya. Jakarta ialah ibu kota NKRI, ini udah pasti benar ya. Dan 3 kali 4 ini sama dengan 12, sehingga nilai kebenarannya juga B. Nah, bagaimana kita mau mencari negasinya nih gitu. Maka kita lihat dulu polanya. Karena polanya di sini ada kata hubung dan, sehingga kita bisa menghubungkan keduanya dengan perangkai dan. Sehingga hasilnya akan menjadi A dan B. Nah, bagaimana dengan negasinya? Sesuai dengan pola dari negasi konjungsi tadi, ketika negasi dari A dan B itu ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Sehingga pola negasinya nanti juga kita ikuti. Yaitu kalimat pertama kan tadi awalnya A itu adalah Jakarta ialah ibu kota NKRI. Sehingga negasinya, negasi A itu menjadi Jakarta bukan ibu kota NKRI. Kemudian pada pernyataan yang kedua, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, untuk di negasinya, itu kita membuat kebalikannya, yaitu negasi B. Sehingga menjadi 3 kali 4 tidak sama dengan 12. Kemudian tanda dan tadi berubah menjadi atau. Begitu. Kemudian negasi yang kedua adalah negasi dari disjungsi. Disjungsi tadi tandanya adalah seperti huruf V ya, A atau B. Nah, untuk mendapatkan negasinya itu kita dengan cara yang sama seperti pada konjungsi tadi, kita membuktikan ada pernyataan lain yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, di sini negasi dari A atau B ini kita akan buktikan dia sama dengan negasi A dan negasi B. Karena di sini ada negasi A atau B, maka kita butuh A atau negasi B ya. Sehingga di sini yang bernilai salah itu hanya ketika S ketemu dengan S. Sehingga nilai kebenaran dari negasi A atau B ini itu kebalikan dari A atau B, yaitu awalnya B, 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 S menjadi S, 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 B. Nah, kemudian ini ternyata sama hasilnya, yaitu S, 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 B. Nah, kemudian kita bandingkan dari negasi A atau B ini dengan negasi A dan negasi B. Ini adalah dugaan ya. Kita butuhnya negasi A atau dan juga negasi B. Di sini kita sudah punya negasi A, SSSB, kemudian negasi B adalah SB. Nah, karena di sini tandanya dan, maka antara kolom kelima dan kolom keenam ini kita hubungkan dengan tanda dan, maka yang benar hanya ketika B ketemu dengan B. Sehingga hasilnya adalah SSSB. Kalau kita perhatikan ternyata negasi A atau B ini ekuivalen dengan negasi A dan negasi B. Kemudian contoh dari negasi disjungsi di sini misalnya pernyataan A 3 kurang dari negatif 4 atau Madiun ibu kota Jawa Timur. Maka negasinya di sini setiap pernyataannya kita ganti dengan negasinya, yang awalnya A atau B. Ini kita ganti dengan negasi A dan negasi B. Nah, lambangnya kita awalnya atau berubah menjadi dan. Sehingga polanya pun sama. Yang awalnya 3 kurang dari negatif 4, ini kita ubah menjadi 3 lebih dari atau sama dengan negatif 4. Kemudian tanda atau berubah menjadi dan. Kemudian pernyataan B itu berubah menjadi negasi B, yaitu Madiun bukan ibu kota Jawa Timur. Nah, untuk contoh yang kedua dan ketiga, ini hampir sama juga, teman-teman tinggal mengikuti pola dari negasi A atau B sama dengan negasi A dan negasi B. Baik, berikutnya adalah negasi implikasi. Implikasi tadi adalah jika maka ya, maka kita tulis negasi dari A maka B. Pada tabel ini kita membandingkan antara negasi A maka B dengan A dan negasi B. Oleh karena itu kita butuh dulu A maka B, di sini nilainya adalah BSBB. Seperti pada contoh tadi BSBB. Di sini untuk BSBB ini kita dapatkan karena ketika B ketemu dengan S itu hasilnya adalah S.
Kemudian pada negasi dari A maka B, itu kita tinggal cari kebalikan dari jika A maka B kolom ketiga, yaitu awalnya BSBB menjadi SBSS. Nah, di sini pembandingnya adalah A dan negasi B. Kita sudah punya kolom A di sini, tapi kita belum punya kolom B, sehingga di sini kita cari dulu negasi B, yaitu SBSB, kebalikan dari B. Nah, di sini yang menjadi pokok utama kita adalah melihat pada kolom pertama dan kolom kelima, yaitu kolom pertama itu A dan kolom kelima itu adalah negasi B. Karena penghubungnya adalah tanda dan, maka di sini yang bernilai benar hanya ketika B ketemu dengan B. Pada baris pertama kita lihat di sini B ketemu dengan S, sehingga hasilnya akan menjadi salah. Maka di sini yang benar itu hanya pada baris kedua, yaitu B ketemu dengan B. Nah, hasilnya makanya SBSS. Di sini kalau kita perhatikan bahwa negasi A maka B itu ekuivalen dengan A dan negasi B. Kemudian ini adalah contoh mencari negasi dari implikasi. Misalnya contoh pertama, ada pernyataan A, jika suku bunga naik maka harga saham turun. Suku bunga naik ini bisa kita lambangkan sebagai A, kemudian harga saham turun ini kita bisa lambangkan sebagai B. Kemudian tadi kita menemukan pola bahwa jika maka itu negasinya akan sama dengan A dan negasi B. Sehingga kita perlu mencari A, kemudian negasi dari B, yaitu harga saham awalnya turun, berarti negasinya adalah harga saham naik. Sehingga negasi dari pernyataan A adalah A dan negasi B atau suku bunga naik dan harga saham naik. Contoh berikutnya adalah negasi biimplikasi. Biimplikasi tadi kita lambangkan seperti implikasi tetapi double arah ya, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Untuk menentukan negasi dari biimplikasi, maka kita akan membandingkannya dengan pernyataan tertentu pada sebuah tabel. Di sini kita bandingkan antara negasi A jika dan hanya jika B dengan pernyataan negasi A dan B atau A dan negasi B pada kolom terakhir ini. Nah, di sini kolom ketiga kita perlu mencari A jika dan hanya jika B. Kita menggunakan kolom pertama dan kolom kedua, yaitu dengan cara mencari yang sama. Di sini pada baris pertama dan baris keempat itu sama, sehingga A jika dan hanya jika B itu yang sama-sama yang benar itu adalah baris pertama dan baris keempat. Kemudian untuk negasinya berarti kita cukup membuat kebalikannya, yang awalnya BSSB menjadi SBBS. Kemudian untuk kolom terakhir itu kita masing-masing mencari komponennya, yaitu negasi A, negasi B. Kita cari dulu. Kemudian kita di sini butuh negasi A dan B. Berarti kita menghubungkan antara kolom ke 5 dengan kolom kedua. Kemudian untuk A dan negasi B itu kita menggunakan kolom pertama dan kolom ke-6, yaitu negasi B. Sehingga kita punya negasi A dan B adalah SSBS, kemudian A dan negasi B itu adalah SBSS. Sehingga ketika kita hubungkan dengan atau pada kolom terakhir ini, kita menghubungkan antara kolom ke-7 dan kolom ke-8 itu dihubungkan dengan tanda atau. Sehingga hasilnya adalah SBSS. Kalau kita perhatikan, ternyata negasi A biimplikasi B itu ternyata ekuivalen dengan negasi A dan B atau A dan negasi B. Sehingga kesimpulannya adalah negasi A jika dan hanya jika B ekuivalen dengan negasi A dan B atau A dan negasi B. Berikutnya adalah contoh dari negasi biimplikasi. Misalnya contohnya adalah pertama, misalnya X anggota A jika dan hanya jika X anggota B. Sehingga dalam hal ini X anggota A ini sama dengan A, kemudian X anggota B ini kita misalkan pernyataan B. Kemudian artinya kita punya A jika dan hanya jika B. Kemudian negasi dari A jika dan hanya jika B ini tadi, polanya adalah negasi A dan B atau A
dan negasi B. Sehingga kita cukup mencari negasinya menggunakan pola ini. Sehingga yang pertama kita butuh negasi A, yaitu X bukan anggota A, kemudian digabung dengan tanda dan, kemudian B-nya tetap X anggota B. Kemudian kita butuh hubungkan dengan tanda atau. Kemudian untuk pola berikutnya adalah A dan negasi B. Sehingga kita cukup menuliskan A-nya tetap sama, X anggota A, dan awalnya B-nya adalah X anggota B, kita ubah menjadi X bukan anggota B. Nah, dari keempatnya tadi kita bisa membuat rangkuman dari negasi keempatnya, yaitu negasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, untuk negasi dari konjungsi dan disjungsi ini ada pola yang terlihat loh. Kita lihat bahwa di konjungsi dan disjungsi ini, baik A sama B-nya ini posisinya sama, dan keduanya sama-sama dinegasikan, hanya yang berubah adalah tandanya. Yang awalnya dan berubah menjadi atau, kemudian yang awalnya atau berubah menjadi dan. Seperti itu. Kemudian pada implikasi dan biimplikasi ini juga ada pola yang sama. Kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk implikasi ini kan A dan negasi B. Sementara untuk biimplikasi di sini pun juga sama. Ini sama-sama AB. Jadi hasilnya sama-sama AB, hanya pada bagian pertama itu yang dinegasikan adalah A, kemudian bagian kedua yang dinegasikan adalah B. Nah, kalau teman-teman perhatikan ternyata di sini A dan negasi B ini sama dengan yang bawah, kemudian yang depan pun sama, hanya tinggal dibalik saja. Nah, ini kenapa bisa sama? Karena pada dasarnya biimplikasi itu adalah implikasi dua arah, baik ke kanan maupun ke kiri. Sehingga hasilnya pun sama, sama-sama A dan negasi B, hanya yang bagian depan ini tadi kita balik. Berikut ini adalah latihan soal pada bagian negasi. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakannya ya. Kita akan bahas pada video berikutnya. Selamat belajar!